Halo sahabat hukum Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu sehat ya. Terima kasih Anda telah berkunjung di channel YouTube saya dan saya insya Allah akan selalu berbagi dengan Anda beberapa hal di seputar dunia hukum. Kali ini saya ingin bicara atau berbagi dengan sahabat hukum semua tentang ahli. Tentu ahli dalam konteks dengan hubungannya dengan proses peradilan. Sering kita dengar dalam berbagai kesempatan atau kita baca di dalam berbagai media ketika ada satu proses pemeriksaan perkara, lalu seseorang dalam perkara itu dihadirkan seorang ahli. Nah, katakanlah itu dalam perkara pidana misalnya. Kemudian dihadirkan ahli untuk dimintai keterangannya. Ahli itu bisa dihadirkan oleh pihak jaksa misalnya atau pihak terdakwa melalui kuasa hukumnya untuk didengar keterangannya di depan persidangan. Dalam sebuah perkara pidana atau perkara-perkara lain, kehadiran seorang ahli tentu ahli yang memiliki hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Itu tidak semua ahli, tentu ahli yang terkait dengan apa yang dibutuhkan di dalam proses persidangan itu tentu untuk membuat terangnya jalan duduknya perkara. Nah, oleh karena itu ahli di dalam sebuah proses persidangan perkara, apalagi di perkara pidana kan. Nah, keterangan ahli sebetulnya memiliki peranan penting meskipun tidak semua perkara membutuhkan kehadiran seorang ahli. Ya, misalnya kalau kita bicara dalam hukum pidana misalnya, kalau seorang melakukan pencurian, tentu tidak perlu ahli. Tapi saya tidak bicara soal itu. Intinya adalah bahwa ada kalanya seorang ahli dibutuhkan dalam kehadirannya di dalam persidangan sebuah perkara atau pemeriksaan sebuah perkara. Ada kalanya juga tidak. Tapi untuk perkara-perkara tertentu wajib dihadirkan seorang ahli. Misalnya di dalam tindak pidana korupsi, wajib dihadirkan seorang ahli yang menghitung berapa besar kerugian negara. Tidak bisa dihitung sendiri oleh jaksa misalnya. Dia butuh ahli untuk menghitung kerugian itu sesuai dengan kompetensinya. Nah, yang saya ingin sampaikan hari ini adalah bahwa ahli itu adalah alat bukti. Jadi, kalau selama ini kita mendengar ada istilah yang dipakai, si A telah memberikan keterangan sebagai saksi ahli. Ini adalah penggunaan istilah yang keliru. Ya. Saksi ahli itu adalah istilah yang keliru. Kenapa saya bilang keliru? Saksi adalah berbeda dengan ahli. Ahli adalah ahli, saksi adalah saksi. Karena dalam hukum acara dikenal beberapa alat bukti. Alat bukti itu apa? Satu, dalam pidana ya, misalnya dalam hukum pidana, saksi, kemudian surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Itu jadi masing-masing adalah berposisi sebagai alat bukti. Tentu ada perbedaannya. Saksi memberi keterangan ada aturan mainnya. Seseorang sebagai saksi akan memberi keterangan setidak-tidaknya ada ruang lingkup keterangannya akan diberikan. Pertama, keterangan seorang saksi itu adalah apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia rasakan sendiri, apa yang dia ketahui sendiri. Jadi kalau dia tidak lihat sendiri, dia tidak bisa mengatakan menurut si A tidak bisa gitu, atau menurut pendapat saya begini gitu. Dia tidak boleh berasumsi gitu. Dia harus melihat faktanya, apa yang dia lihat, dia alami sendiri. Dia lihat sendiri dan dia ketahui sendiri. Seorang saksi tidak boleh berpendapat di depan persidangan, tapi dia hanya akan menyampaikan apa yang dia lihat sendiri, apa yang dia alami sendiri. Berbeda dengan ahli. Ahli dia mungkin tidak melihat kejadiannya, dia juga tidak mengalami kejadiannya, dia mungkin tidak mengetahui kejadiannya, tapi dia hanya memeriksa sesuatu berdasarkan data yang ada, lalu berdasarkan keahliannya dia hanya mengeluarkan pendapat. Maka di keterangan ahli itu intinya adalah pendapat seseorang ahli terhadap sesuatu. Ya, jadi ahli tidak boleh masuk dalam kasus. Dia bicara hanya tentang sebuah objek.
gunanya adalah untuk memberikan penguatan terhadap bukti-bukti yang lain. Misalnya tentang kerugian negara. Kalau tentang kerugian negara, maka ahli akan memberikan, dia hanya menghitung. Bagaimana kasusnya dia tidak tahu. Dia tidak akan bicara tentang kasus. Semestinya begitu. Sehingga keterangan ahli itu berdasarkan keilmuan. Keahlian itu adalah satu keterangan yang berdasarkan keilmuan. Keilmuan itu bisa diperoleh dari empiris, bisa juga dari proses pendidikan. Itulah yang saya katakan bahwa keterangan ahli itu sebagai alat bukti di pengadilan, maka yang didengar dia di pengadilan itu adalah pendapatnya terhadap sesuatu. Apakah pendapatnya benar atau bertentangan dengan pendapat orang lain? Tidak ada alasan, tidak ada halangan untuk itu. Ya, tergantung nanti keyakinan hakim. Apakah pendapat yang diberikan ahli itu, kalau dalam perkara pidana misalnya, sejalan dengan pendapat penuntut umum atau pak jaksa misalnya, atau sejalan dengan pendapat penasihat hukum terdakwa misalnya, itu soal yang lumrah. Karena pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan apakah pendapat yang diberikan oleh ahli itu akan dipergunakan atau tidak. Tapi setidaknya hakim sudah mendapat petunjuk tentang keterangan ahli. Bisa terjadi ada dua ahli yang berbeda pendapat dalam proses persidangan, dan itu sering kita lihat. Mungkin kalau saudara atau kalau Anda lihat dalam beberapa perkara yang pernah ditayang televisi, ada pendapat ahli A dengan ahli B berbeda, tapi hakim pada akhirnya lebih mana dekat pada keyakinannya. Karena pada akhirnya dalam proses persidangan satu perkara, selain dari bukti persidangan yang telah diproses atau didapat di dalam proses persidangan itu, maka kemudian adalah keyakinan hakim. Hakim lebih yakin pada hal yang mana, daripada alat-alat bukti yang mana. Dan kemudian keyakinan hakim itu dibangun dengan satu proses pemeriksaan apa-apa yang terungkap dalam persidangan. Keterangan saksi juga bisa berbeda. Ya, walaupun mereka sama-sama melihat, tapi dalam persepsi yang berbeda. Disitulah beratnya hakim nanti di dalam proses memutuskan sebuah perkara. Tapi yang penting bagi saya sebetulnya pada kesempatan ini adalah bahwa keterangan ahli dengan keterangan saksi itu dibedakan oleh pertama dari posisi. Maka kalau saya dalam pengalaman berperkara di pengadilan, kalau saksi berpendapat menurut saya selalu bantah. Tapi ada juga sih kadang-kadang sebagian orang membiarkan saja. Wah, menurut saya Pak Hakim begini. Oleh karena itu, keterangan saksi tadi sangat dibatasi oleh standar-standar tertentu yang sudah ditentukan oleh hukum acara. Sementara untuk keterangan ahli adalah pendapatnya. Kalau dia berpendapat lalu kita katakan menurut Syanu begini, ya tidak ada masalah. Ya. Itulah yang kadang-kadang kita sering terlihat ada orang kemudian pendapat dia kayaknya lebih tidak cocok dengan satu pihak dalam yang berperkara, lalu pihak yang satu lagi merasa disudutkan. Saya kira itu agak keliru juga. Ya. Tapi justru dia bisa juga mendatangkan ahli yang lain yang punya pendapat yang berbeda terhadap sesuatu objek yang sama. Apalagi dalam ilmu-ilmu yang sifat ilmu sosial, setiap ahli juga punya pendapat. Tentu pendapat ahli tidak sekedar berpendapat, tentu ada dasar dan landasannya. Nah, itulah keterangan keahlian itu harus ada dasar dan sandarannya, menjadi acuan bagi dia dalam proses menyatakan pendapat di depan persidangan. Maka ahli akan mengatakan sesuai dengan pengetahuannya, sesuai dengan keilmuannya. Nah, dalam keilmuan medis pun yang eksak bisa terjadi perbedaan gitu. Itu yang saya ingin sampaikan, bahwa keterangan ahli itu ada kalanya sangat dibutuhkan dan malah harus dibutuhkan. Misalnya dalam perkara-perkara yang sifatnya seperti yang saya bilang tadi, ada proses penggelapan atau penipuan, atau ada satu kecurangan melalui dunia digital, maka memang diperlukan ahli IT. Tidak mungkin kita orang yang tidak ahli lalu bagaimana proses terjadinya penipuan itu gitu. Ya, itu yang sebenarnya kadang-kadang dibutuhkan. Kadang-kadang di dalam satu perkara justru keterangan ahli ini sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, terutama dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa dilihat seperti perkara yang sederhana gitu. Jadi intinya adalah bahwa seorang yang menjadi saksi di pengadilan, dia memberikan keterangan sebatas apa yang dia lihat sendiri, dia alami sendiri, dan dia ketahui sendiri.
Berbeda dengan seorang ahli, dia tidak akan bicara tentang kasusnya, tapi dia akan memberikan pendapatnya tentang apa yang pokok perkara yang terjadi di situ. Misalnya seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau bicara tentang dunia IT, maka ahli IT bicara tentang bagaimana mekanisme dunia IT. Apakah suatu sistem yang dibangun itu betul-betul sudah memenuhi security-nya gitu, tingkat keamanannya seperti apa gitu. Bisa dilakukan pengujian oleh ahli. Tapi ahli tidak bicara bagaimana terjadinya peristiwa hukum pidana di dalam yang diperiksa gitu. Sama juga kayak dalam proses pemeriksaan kerugian negara dalam proses korupsi. Sebetulnya ahli hanya memberikan angka. Dia tidak akan bicara soal ada penyalahgunaan wewenang begini, ada penyalahgunaan begini. Beda, itu ahlinya lain lagi sebetulnya kalau untuk itu. Itulah yang menurut saya bahwa keterangan ahli itu sebagai alat bukti, yang keluar adalah pendapat dia tentang sesuatu. Keterangan saksi, maka dia akan muncul apa yang dia lihat dan apa yang dia alami sendiri, apa yang dia ketahui sendiri. Tidak boleh dari orang lain ya. Jadi kadang-kadang saksi di pengadilan kalau diatur-atur misalnya dia kadang-kadang bisa terlihat di situ gitu. Kadang-kadang didesak oleh pihak-pihak jasa maupun terdakwa misalnya melalui pengacaranya misalnya. Bapak lihat sendiri apa bukan gitu? Oh enggak, saya dengar dari si Anu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang harus sering dilupakan juga sih oleh orang-orang dalam proses perkara, pemeriksaan perkara saksi itu. Justru pemeriksaan saksi dan ahli itu kalau kita tidak tahu duduk posisinya dari yang diperiksa memberikan keterangan, apakah dia dalam posisi ahli, ada terbalik-balik juga kadang-kadang. Kepada saksi diminta bagaimana pendapat saudara, nggak boleh juga. Ya. Ada juga yang beri keterangan kepada ahli, apakah saudara tahu? Dia nggak lihat perkaranya gitu. Itu yang perlu hal-hal kecil, tapi terutama kawan-kawan praktisi hukum yang mungkin baru memulai karir, seringkali lupa hal-hal yang seperti itu. Jadi harus ada suatu pemahaman yang tepat bahwa kalau kita bicara tentang alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan saksi dan ahli itu, itulah yang perlu dipahami dulu. Menyusun satu pertanyaan nanti akan diajukan kepada ahli, tentu didasarkan kepada pemahaman kita terhadap kasus, kemudian kompetensi dari ahlinya apa. Nah, dengan kompetensi ahli itu dia tidak akan kemana-mana. Justru dengan kita memahami ahli yang hadir itu dalam konteks kompetensi keilmuannya apa atau keahliannya apa, maka itu akan lebih mudah kita untuk memfokuskan pendalaman terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli. Ini kadang-kadang ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kadang-kadang kita menganggap lupa juga gitu dalam persidangan ya. Ketika kita ada di seseorang, kita lupa kalau itu bukan ahli, padahal itu saksi. Tapi kita tanya, menurut saudara gitu ya, apakah saudara bisa menjelaskan? Dia tidak menjelaskan. Jadi perlu juga teknik. Mungkin di kesempatan lain kita akan bicara tentang teknik menanyai saksi ya. Tapi nanti kita coba lihat dulu. Tapi saya hari ini ingin memberikan berbagi dengan sahabat semua bahwa dengan memahami posisi ahli dan posisi saksi, maka kita akan dengan mudah memfokuskan, kalau dari terdakwa memfokuskan pada pembelaannya, tentu kalau dari segi jaksanya tentu memuaskan pada dakwaannya gitu ya. Nah, kalau dengan demikian, maka semua proses persidangan mungkin tidak akan ada perseteruan yang tegang gitu, dan ahli yang akan diperiksa dia akan lebih fokus pada pengetahuan dia, jadi tidak bisa dia digiring kemana-mana. Tapi ada kalanya juga ahli kadang terbawa juga arus itu. Nah, memang itu tidak bisa dipungkiri, itu sering terjadi dalam proses-proses pemeriksaan perkara, misalnya di depan persidangan. Tapi yang pasti bahwa ahli itu meskipun dia bukan orang yang melihat peristiwanya, tapi ada kalanya seorang ahli itu dibutuhkan dan bahkan diperlukan untuk membuat jelas duduk persoalan atau suatu permasalahan yang diperiksa di depan persidangan, termasuk dalam satu perbuatan tertentu yang harus membutuhkan keterangan ahli. Oke, sahabat hukum yang setia, yang selalu ada di hati saya,
Terima kasih atas kesempatan kita berdiskusi hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lain. Terima kasih. Semoga Anda selalu sehat.